Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikhail Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai pembelajaran tema 3, subtema 3, dan pada pembelajaran yang pertama. Baik, kita mulai saja. Ayo menjadi penemu. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apa yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Ayo membaca. Baca dengan teliti tes biografi tentang perjalanan hidup Bapak Habibie berikut ini. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini di pembelajaran tema 3, kita dihadirkan dengan biografi seorang tokoh yang dimana itu adalah Bapak Habibie ya. Dan di buku adik-adik sudah ada ini teksnya mengenai biografi Pak Habibie yang menceritakan tentang disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Dan di tesnya ini menceritakan tentang masa kecil beliau, perjuangan keras di perantauan, buah dari kerja keras, kecintaan pada tanah air, hingga Bapak Habibie diangkat sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, nanti adik-adik silakan dibaca dulu teks biografi dari beliau agar dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Baik, kakak lanjut saja. Jawab pertanyaan berikut ini. Apa topik masalah dari tes tersebut? Apakah tes tersebut adalah jenis tes eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui tes tersebut? Diskusikan pertanyaan tersebut bersama teman dan tuliskan jawabannya. Nah, adik-adik diminta untuk berdiskusi mengenai 3 pertanyaan ini ya, yang dimana pertanyaan ini menyangkut dengan tes yang telah kakak sebutin tadi mengenai biografi dari Bapak Habibie. Dan di kesempatan ini kakak sudah coba buat jawabannya. Apa topik masalah dari tes tersebut? Topik masalah dari tes tersebut adalah disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang, dicontohkan oleh Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Apakah tes tersebut adalah jenis tes eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Tes tersebut bukan termasuk jenis tes eksplanasi ilmiah karena tes tersebut tidak menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui tes tersebut? Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui tes tersebut yaitu sikap-sikap yang dimiliki seorang penemu, dan penemuan Habibie telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Cermati kembali tes eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Perhatikan kata bercetak miring yang terdapat pada tes tersebut. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman-teman. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Jelaskan alasannya. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut, dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita telah membaca mengenai tes eksplanasi pensil si kecil yang amat penting ya. Dan di dalam tes tersebut ada beberapa kata yang dimana banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan di sini ada 3 pertanyaan dan kakak sudah coba buat jawabannya. Apakah kosakata tersebut telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Kosakata tersebut belum sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia karena kosakata tersebut biasa digunakan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut?
di lingkungan sekitar saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut, dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Kita dapat menggunakan kosakata tersebut saat berbicara dengan teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, ini adalah rangkuman jawaban dari pertanyaan yang telah kita baca tadi, atau pertanyaan yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Nah, adik-adik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membaca teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting ya. Dan pada kesempatan kemarin kita sudah menuliskan beberapa tulisan yang bercetak miring dan yang berupa kosakata non baku ya. Dan di sini kita diminta untuk menuliskan beberapa kosakata non baku, kemudian kita diminta untuk membuat artinya, dan kita diminta juga untuk membuat kosakata yang bakunya. Dan kakak sudah membuat beberapa. Nah, ini ada sebanyak 17 ya, kakak coba buat. Nanti adik-adik jika mengamati kembali teks eksplanasi tersebut, nanti pasti adik-adik bisa menemukan beberapa tambahan dari yang telah kakak buat. Dan yang pertama itu, gimana sih? Nah, ini adalah kosakata non baku ya. Kemudian artinya itu adalah kata tanya untuk menanyakan akibat suatu tindakan, di mana kosakata bakunya itu bagaimana. Kemudian bikin. Kosakata itu adalah kosakata tidak baku, dan kosakata bakunya itu membuat, yang artinya menciptakan sesuatu. Lalu modern, yang kosakata bakunya itulah modern, dan yang artinya terbaru atau mutakhir. Dan adik-adik nanti boleh dibaca lagi ya. Ini kakak sudah coba buat arti kata dari 17 yang telah kakak buat. Jika nanti adik-adik masih menemukan beberapa kata yang tidak baku, silakan ditambahin ya. Baik, kita lanjut lagi. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Ayo berdiskusi. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Nah, adik-adik, di kesempatan ini kita diajak untuk berdiskusi, mengamati proses distribusi kegiatan ekonomi ya, yang ada pada gambar berikut ini, yang dimana barang-barangnya itu pertama kali berada di dalam industri ya, kemudian diangkut dengan mobil, lalu ada seorang distributor ya, atau orang yang melakukan pengiriman barang. Adik-adik harus ingat lagi, distribusi itu apa? Distribusi itu adalah proses pengiriman barang ya, dari produsen hingga ke konsumen. Dan di sini sudah jelas dibuat ada pedagang dan ada pembeli ya, dimana pembeli ini adalah seorang konsumen ya. Diskusikan pertanyaan berikut. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Berikan beberapa contohnya. Apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Nah, adik-adik, kita diminta untuk menjawab dua pertanyaan ini dan diminta untuk menuliskan jawabannya di dalam diagram ini ya, yang dimana pertanyaan dua ini adalah hasil pengamatan kita tadi. Yang pertama itu beragam hasil produksi yang ada di Indonesia ya, yaitu adalah pertanian, kemudian perikanan, dan industri. Yang pertama itu untuk pertanian ya, ada beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jika ada alat transportasi, maka kehidupan masyarakat itu akan mudah memperoleh barang-barang hasil produksi pertanian.
Lalu untuk perikanan, berbagai jenis ikan, dan industri berupa mobil, motor, pakaian, dan handphone ya, dan lain-lain. Dan jika tidak ada alat transportasi, maka kehidupan masyarakat akan sulit memperoleh barang-barang hasil produksi pertanian ya. Nah, ini adalah hasil pengamatan dan jawaban kita yang diminta untuk dibuatkan di dalam diagram. Dan di sini kakak sudah coba buat ya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Ayo mengamati. Amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram Venn berikut ini. Nah, adik-adik, di pembelajaran tema 2 kita sudah belajar mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Dan kita diminta untuk menuliskan persamaan dan perbedaannya di dalam diagram Venn berikut ini. Dan kakak sudah coba buat jawaban alternatifnya seperti biasa. Untuk persamaannya itu, jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satuan kesatuan yang utuh. Jadi persamaannya itu adalah mereka menggunakan jenis yang sama ya. Sedangkan perbedaannya pada rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Lalu aliran listrik berada dalam satu aliran kabel. Kemudian contoh rangkaian seri adalah lampu senter. Dan pada rangkaian paralel, yaitu disusun berderet. Satu komponen rusak, maka komponen lainnya tetap berfungsi. Contoh rangkaian paralel adalah lampu pengatur lalu lintas ya. Sedangkan di rangkaian seri tadi contohnya itu adalah rangkaian pada lampu senter. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaannya itu adalah yang di tengah-tengah ini, kemudian perbedaannya di masing-masing diagram ini ya, diagram lingkaran ini, diagram pennya. Baik adik-adik, demikianlah pembelajaran tema 3 pada subtema 3 pembelajaran 1. Jika adik-adik masih bingung, nanti cantumkan di kolom komentar. Kakak akan coba respon. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.